Good day, guys. Welcome to Chill with Jen A with me, Jolene. And Welcome back to another episode. And di episode kali ini kita bakal bahas tentang friendship. friendship. Jadi, menurut kamu kayak kenapa kita berdua milih topik ini untuk dibahas kayak di episode kali ini? Karena kita para remaja yang lagi bertumbuh dan kita tumbuhnya itu di sekeliling kita ada teman-teman kan. Jadi Yes. ya mungkin asik aja. Terus penting juga kita ngebahas, kita sharing about friendship gitu. Biar kita mungkin nggak kejebak atau kita bisa memilih jalan yang baik gitu. Bener-bener. And kita juga mau disclaimer kalau misalnya kita nggak ada intention untuk menyinggung siapapun, jadi kayak bener-bener ingin sharing bukan pengalaman juga sih, kayak tentang friendship lah gitu pokoknya. Intinya kita cuma ingin bukan membagi sih, lebih tepatnya kayak kita cuma mau sharing bareng about friendship. Jadi nggak ada nyinggung siapa-siapa, nggak nyinggung pihak apapun. Oke, jadi kita juga udah nyiapin beberapa subtopik kayak yang bakal kita bahas tentang friendship. Jadi yang pertama, cara menjaga hubungan antar teman dengan baik. Maybe kamu mau sharing duluan, Jolin? Kalau aku sih, kalau suatu hubungan gitu ya, entah itu hubungan sama siapa, teman atau keluarga atau siapapun itu, kuncinya sih kuncinya tuh harus saling percaya sama saling mengerti. Kayak kita harus care. Kayak di antara kita berdua, bukan berdua sih, hubungan apapun tuh kayak harus care, harus ngertiin dia. Tapi jangan sampai kayak dia mau apa kita selalu ngertiin gitu, enggak. Maksudnya kayak kita tahu lah dia sifatnya gimana gitu, kita pahami mereka gitu. Kayak misalnya dia emang sifatnya seperti ini, kita kayak nggak boleh bukan julid sih, kayak merasa gimana gitu kan ya, kayak harus menerima gitu kan ya, maksud kamu gitu ya? Yes, benar. Ya intinya kita tahu lah, maksudnya mencari tahu mereka tuh gimana biar kita jalannya juga enak gitu, kayak serp gitu. Yes, benar sekali. Dan kalau saling menerima itu aku juga setuju, soalnya kan kayak kita kan pasti kok namanya pertemanan kan pasti kayak selalu kayak pasti ada kalanya kita kan bertengkar kan ya, jadi kayak kita harus kayak emang dia sekarang lagi gini, dia sekarang lagi gitu. Bukan hanya teman sih, kayak keluarga atau hubungan siapapun itu pasti ada namanya pertengkaran. Yes, Suatu bener-bener. hubungan tuh pasti ada bentroknya gitu. Bener. Kayak kalau misalnya nggak bertengkar tuh kan kayak malah lebih aneh kayaknya, guys. kayak jalannya tuh mulus, semua tuh agak aneh juga sih. Nah, makanya agak aneh, kayak waduh, apa ada kayak pasti ada sesuatu gitu lah di balik hubungan itu. Oke. Kalau misalnya aku cara menjaga hubungan dengan baik itu kayak nggak menyembunyikan salah kayak kita itu apa adanya gitu loh sama teman, apa adanya. Saling terbuka gitu. Ya, saling terbuka juga. Terus kalau misalnya kita merasa nggak nyaman atau teman kita merasa nggak nyaman dengan salah satu perilaku kita itu kayak harus ngomong belak-belakan gitu. Kayak jangan diem aja. Kalau misalnya diem aja kan kayak pasti ujung-ujungnya kayak antara terjadi pertengkaran yang hebat, atau kayak pasti saling, misalnya kayak ada salah satu pihak tuh kayak mendem perasaannya sendiri gitu. Ya benar. Intinya keterbukaan lah, selain kejujuran, keterbukaan diri maupun keterbukaan masukan. Jadi kayak masukan buat mereka, tapi jangan dipendam. Yes. So, juga aku kan kayak pernah mikirkan kok misalnya pertengkaran kecil tuh kayak lebih mending gitu loh. Misalnya kita langsung ngomong belak-belakan terus kayak dia merasa tersinggung, kita tuh kayak
bisa kasih alasan gitu kan, kayak aku tuh nggak suka soalnya kamu tuh kayak gini kayak kita merasa nggak nyampe pasti Iya, ada iya. alasannya kan, daripada nanti ujung-ujungnya udah apa ya kayak misalnya udah nyaman nih, udah akrab, udah apa, nanti ujung-ujungnya kayak kayak ya kayak ter terpisah gara-gara hanya kita nggak mau kasih tahu kalau kita nggak nyaman sama perilaku dia, kan kayak lebih sakit gitu kan. Iya, dan kitanya juga kayak pendam pendam itu tuh berat gitu loh. Kayak kita mau ngomong ke dia jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. Mungkin kayak kita setahun dalam friendship relationship, and then um, selama setahun itu kayak kita mendam hal yang kita nggak suka Yes, terhadap dia. Itu bener, berat sih. bener. Oke, uh, jadi kayak itu basically cara menjaga hubungan dengan baik. Tapi kalau misalnya kalian punya cara lain, kalian bisa tulis di comments, and siapa tahu yang nonton video ini dan juga kita sendiri bisa belajar juga. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, subtopik selanjutnya. Oke, jadi subtopik selanjutnya itu adalah how to make friends based on our MBTI. Oke, jadi kan MBTI itu kan ada 4 unsur. Kok mungkin yang berhubungan sama friendship itu extrovert introvert kayaknya. Oh ya, by the way, kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut tentang MBTI, kalian bisa nonton video kita yang sebelumnya. Tentang MBTI, kita Ya, yang tulis linknya MBTI. di description box. Jadi maybe kamu mau jelasin duluan kok misalnya kayak based on MBTI, cara membuat teman itu gimana? Pentingnya kalian menonton video MBTI kita sebelumnya, dan kalian Yes. tahu kayak 4 unsur itu kan. Jadi Heeh. dari 4 unsur itu yang paling mendekati sama kayak relasi hubungan antar sesama itu yang pertama kayak introvert dan extrovert. Unsur persamaan. Yes. Jadi kalau kalian udah nonton video kita sebelumnya, dan mungkin kalian tanpa nonton video kita kalian juga udah tahu introvert sama extrovert itu kan dua tipe yang berbeda ya. Lebih jelasnya introvert sama extrovert itu kita udah jelasin di video MBTI. Jadi kalau si introvert itu menurutku mereka bakal membuat teman, membuat hubungan pertemanan, tapi dengan lingkup yang sedikit, orang-orang yang nggak terlalu banyak. Jadi mereka bisa fokus mungkin satu orang, mungkin 3 orang lah ya, 3 orang dalam Yes. pertemanan friendship itu. Jadi mereka bisa saling care satu sama lain gitu loh. Jadi kayak bisa care kesini gitu. Dan ya kan namanya introvert juga ya, jadi lebih tertutup, lebih mau nggak banyak-banyak gitu loh. Beda sama extrovert, kayak ya extrovert kebaliknya gitu, Ya, kebalikan dari bener-bener. introvert. Kayak kebalikannya pasti membuat banyak hubungan, kayak pasti membuat banyak teman lah istilahnya. Dan kayak ya sih intinya cuma kayak gitu, introvert tuh berarti mereka mungkin membuat pertemanannya. Oh ya, sama satu lagi, kalau misalnya introvert itu kalau mereka ketemu orang baru mau buat temen itu, mau membuat suatu hubungan pertemanan tuh agak susah sih menurutku. Beda dengan extrovert, mereka lebih Ya, bener. lebih terbuka mungkin. Yes, bener. Kayak kalau aku nambahin dari yang Joy ngomong, basically Joy udah ngomong kayak apa ya, intinya gitu dari subtopik ini. Kalau misalnya aku mau nambahin kayak mungkin ini ya kayak sisi positif sama sisi negatifnya. Kalau misalnya introvert sama extrovert buat temen tuh gimana? Saya kan pasti semua ways itu kan pasti ada positif and negatifnya. Kalau menurut aku introvert itu kayak positif and negatifnya itu kayak positifnya mereka itu lebih bisa tahu, lebih bisa cari aman gitu nggak sih? Cari aman. Iya benar, mereka karena introvert, pendiam, jadi bukan pendiam sih, sifat introvert tuh mau membuat mereka memilah-milah sesuatu yang baru gitu loh. Bener-bener memilah sesuatu, terus kayak apa ya, lebih terhindar dari konflik sih. Dia lebih terhindar dari konflik, dari drama. And kalau misalnya extrovert, kalau misalnya negative side-nya mereka kurang apa ya, kayak kalau misalnya di dunia
kita nanti besar kerja ataupun kuliah kan relasi itu kan penting. Jadi maybe mereka kurangnya di situ, harus kayak lebih banyak latihan bersosialisasi dengan orang baru. Kalau misalnya extrovert, positifnya kayak gitu. Yang pokoknya kebaikan sama introvert juga sih. Kalau misalnya mereka dalam hal relasi pasti mantep lah, kan gampang ngomong lah ya, istilahnya gampang ngomong sama orang. Iya, gampang. And kalau misalnya negatifnya, mereka kayak gampang nggak tahu sih, kalau bagi kalian yang mempunyai extrovert, pernah kayak keceplosan gitu. Keceplosan Kayak ngomong kayak tiba-tiba kayak apa ya, keceplosan tuh kayak gini, misalnya dia sama si A ini si A sama si B ini kayak belum deket, belum terlalu deket gitu, tapi saking extrovertnya si A, dia itu berani ngomongin tentang kehidupannya gitu. Iya. Padahal mungkin baru ketemu atau baru membuat suatu hubungan sama si B, tapi dia ceplos gitu. Iya, bener. Mungkin si B-nya tersinggung gitu. Iya, jadi mungkin si B tersinggung atau kayak takutnya kan kayak kesebar gitu kan ya. Benar. Jadi kayak Tapi menurut sisi aku, ya, tapi ya sisi positifnya yang kayak ya itu pas kita ke dunia kerja nanti kuliah, relationship-nya tuh gampang gitu. Iya, bener. And juga kalau menurut aku kayak yang paling apa ya, nggak tahu ini paling ideal atau nggak, tapi kalau menurut aku yang paling ideal, kita itu bisa gampang bersosialisasi sama orang, tapi we know yang harus kita keluarin apa, we know yang harus kita nggak keluarin itu apa. Ya, berarti ya bisa sih, bisa. Kita memilih, maksudnya kayak kita memilah-milah sesuatu gitu loh. Yes, bener sekali. Oke, jadi itu subtopik kedua. Oke, jadi itu adalah friendship berdasarkan MBTI. Yes. Berikutnya kita bakal ngebahas subtopik tentang friendship ini adalah ini yang paling umum dan mungkin sering kita hadapi. Yes. Cara menghindari toxic friendship tanpa menyinggung perasaan mereka, perasaan teman. Bener banget. Oke, jadi siapa yang mau cerita duluan? Aku atau kamu? Kamu? Aku dulu. Oke, jadi kalau misalnya berdasarkan pengalaman yang pernah aku alami, by the way, disclaimer lagi, ini tidak menyinggung siapapun. Kalau aku sih, kita itu kalau misalnya menghadapi toxic friendship, kan biasanya kita kan ngomongnya toxic relationship kan ya, misalnya kayak orang pacaran toxic. Kalau misalnya toxic friendship itu kan artinya satu pihak ini selalu dirugikan terus, bener nggak? Benar. Satu pihak dirugikan dan kadang kalau kita nggak apa-apa, ngomong itu aja dulu, nanti kita bahas tidak lebih dalam. Oke, jadi itu, dan satu pihak ini selalu diuntungkan terus. Jadi intinya nggak sama-sama menguntungkan lah ya. Dan kalau berdasarkan pengalaman aku biasanya sama temen yang biasanya si A ini lah ya, si A, dia ini selalu merugikan, kayak apa ya, memanfaatkan aku. Dan maybe pertama-tama aku tuh nggak sadar kalau misalnya dia memanfaatin aku, tapi kayak lama-lama pasti sadar lah ya, kayak kok aku merasa diginiin terus. And like, pertama kalian jangan langsung cut off, jangan langsung dihindari. Please jangan langsung hindari teman kalian yang seperti itu, because kayak pasti kalian tuh kena imbasnya nantinya. Maybe awal-awalnya kalian tuh merasa ya enak, udah nggak kena toxic, nggak kena apa, tapi kalian tuh nanti tuh pasti kena imbasnya, seperti dirasani. Bagi yang nggak tahu dirasani, diomongin lah, like they talk behind your back gitu, they talk behind your back. Kayak rasain, kayak apa? Bukan rasain, kayak tuh kan kamu jadi gini atau gitu, kayak diomongin di belakang. Bener banget. And pertama ya gitu. Kedua, kalian kalau misalnya mau menghindari perlahan demi perlahan. Jadi misalnya biasanya nih setiap hari selalu barengan terus misalnya satu kelas nih ya,
duduk bareng, eh duduk bareng terus, bla 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 bla. Tapi kan kalau di sekolah kan biasanya ada geng gitu kan ya. Maybe kalian bisa Yes. hangout sama teman kalian yang satu geng yang lain. Jadi kayak ngomong, aku sekarang duduk sama itu ya, gantian gitu. Kan nggak terlalu kelihatan nggak sih kalau kayak gitu. Iya, benar-benar. Ketiga, Tapi kalau kenapa? ya, kalau kamu aja. Kamu dulu kan ngomong, kamu dulu yang kan berhubungan sama yang kedua ini. Ya, jadi tanpa sebenarnya gini, misalnya kita lagi mau yang tadi kamu bilang, aku duduk sama si B dulu ya, misalnya gitu kan. Pasti si A ini dia udah sadar diri, dia kayak udah sadar diri sendiri kayak apakah aku dua salah. Sebenarnya nggak semua orang kayak gitu, cuman kebanyakan pasti kepikiran kayak kenapa ya tiba-tiba dia mau duduk sama si B, padahal selama ini setiap hari sama si A gitu. Pasti udah kepikiran kayak gitu sih, sadar diri gitu. Pasti banget. Oke. And kalau aku mau tambahin, gimana ya, kayak misalnya balik lagi ke yang pertama, cara menjaga hubungan. Pertama atau yang kedua ya? Pokoknya antara pertama yang kedua yang subtopik cara menjaga hubungan dengan baik. Balik lagi kalau misalnya yang pihak yang dirugikan tuh kayak menurut aku kayak dulu aku nggak kayak gini sih, dulu aku nggak kayak gini, kayak ngomong langsung bak-bakan gitu loh, kayak aku tuh nggak suka kalau kamu kayak giniin aku terus. Iya benar. Bener nggak sih? Mending kayak gitu. Benar. Iya benar. Kayak mending dari awal sih daripada kayak udah jalanin lama tapi kita nggak bisa ngungkapin apa yang kita mau gitu. Iya, dan to be honest itu kayak perlu latihan juga sih. Perlu latihan juga, perlu keberanian. Ya sudah, keberanian untuk mengungkapkan itu. Bentar ya. Oke guys, jadi kita bakal masuk ke subtopik terakhir, yaitu basically sharing experience. Yes, experience. Oke, jadi gini aja. Mungkin kita kan punya banyak experience sih. Kita masing-masing kayak cerita dua kejadian lah ya mungkin ya. Dua kejadian. Iya. Atau kalau nggak misalkan kayak banyak gitu kan. Pada umumnya masalah itu muncul karena apa? Kita jelasin lah. Maksudnya yang inti, kita simpulkan semuanya, kita ceritain itu. Yes, oke. Jadi siapa duluan yang mau itu cerita? Kamu boleh. Aku dulu. Mungkin kamu lebih banyak pengalaman mungkin. Waduh, kenapa ini? Oke guys, no itulah ya. No singgung-singgung. Yes, no singgung-singgung, disclaimer duluan. Jadi aku pakai perumpamaan kali ya, boleh. Sebut saja si Mawar sama si Melati. Kok namanya itu kayak link gitu ya? Apa ya namanya? Kayaknya kita harus cerita buat storytelling. Ya, storytelling. nama keren. Oh gini lah ya, misalnya namanya ini aku tuh pingin kayak kayak di drama-drama Korea gitu loh. Apa ya? Nama Korea yang keren gitu apa ya guys? Sebut saja si siapa ya? Si Sokyung. Oke deh, kita pakai karakter di Penthouse kayak, tapi sekali lagi ini kan fiction lah ya, sama kayak di Penthouse fiction, jadi no singgung-singgung. Misalnya si Sokyung sama si Berona. Kan mereka kalau di Penthouse kan juga terkenal musuhan kan. Misalnya jadi musuh. Yes, jadi ini kan kalau di Penthouse kan juga terjadi di SMA. Tapi ini never mind. Misalnya terjadi di SMA. Misalnya si Sokyung sama si Berona ini pertama kali ketemu di kelas, tapi awal-awal masuk kelas itu mereka itu kayak belum terlalu dekat gitu loh, Tapi lama-kelamaan gara-gara kerja kelompok, satu kelompok kan biasanya dipilih sama guru nih, mereka jadi dekat. Terus misalnya si Sokyung gini ya kan, kalau di Penthouse kan si Sokyung yang kayak evil character dan segala macam. Yes, si Sokyung ini kayak minta si Berona kayak
kan gara-gara Verona pinter, si Sokyu ini kayak minta Verona kayak ini kok pas kayak tes kayak duduk bareng ya, soalnya kayak kemarin aku tuh nggak belajar gara ini gara itu gara ini, jadi kayak bagilah jawabannya, kita kan teman bla bla bla. Nah si Verona ini kayak terlalu polos, kayak saking terlalu polos, dia itu nggak ngerti kayak bakal terjadi apa gitu loh selanjutnya setelah dia tuh kayak gini sama si Sokyung. Jadi nggak apa, kamu duduk sama aku aja gitu sama si Verona. Terus habis gitu akhirnya ini berkelanjutan sampai beberapa bulan. Terus kalau misalnya namanya teman kan pasti kemana-mana pasti bareng kan ya, pasti barengan. Yes. Dan kayak habis itu si Sokyungnya ini lama kelamaan tuh kayak bukan menjauhi sih, dia itu kok setiap kali si Verona ke si Sokyung ini kayak merasa apa ya, terintimidasi sama keberadaannya Verona. Kayak gitu sih, kayak dia itu kayak apa sih kok ngikutin aku terus. Oh pasti kayak pasti bingung nggak sih dulu? Lo kan namanya teman dekat, ini kan pasti kemana pasti bareng lah ya. Yes. Pasti bareng kan. Jadi kayak aneh banget. Jadi kayak gitu. Dan berhubung si Sokyung sama si Verona punya sifat yang berbeda, si Verona kan kayak kecenderungannya kan introvert. Kecenderungannya introvert. Iya. Oke. And kok si Sokyung kecenderungannya extrovert kan, jadi pasti ya lebih punya banyak teman segala macam. And si Verona kayak merasa apa? Aku ini tuh kayak terlalu apa ya? Kurang kayak kenapa sih kayak dia itu kayak sampai kayak gini, and like ya begitulah intinya. And selanjutnya si Sokyungnya ini kayak kok pas misalnya di kelas mereka berdua itu kayak selalu duduk barengan gitu. Dan ya namanya si Verona kan terlalu polos sih, kayak ya dia fine aja lah, yang penting ada kalanya mereka barengan, ada kalanya mereka itu nggak barengan. And sampai ini kayak berkelanjutan terus sampai si Verona itu kayak apa ya, maybe kayak curhat kali ya, bukan curhat juga, maybe kayak curhat ke salah satu orang, misalnya siapa ya, si Jenny curhat ke kayak ke salah satu teman segengnya, kamu tau nggak kok si Sok itu gini kayak dia tuh sama aku tuh kayak gini. Terus kayak kamu tuh kayak si Jenny itu kayak apa ya, temen yang kayak kok ngasih advice kayak kamu tuh ya, aku sudah tahu dari awal kalau misalnya dia itu kayak pasti cuma manfaatin kamu doang, saking kamu terlalu polos, kamu tuh nggak tahu kayak dia itu sama kamu tuh kayak gini, seperti itu. Nah terus namanya digituin kan pasti kayak langsung sadar diri nggak sih, kayak tiba-tiba kayak dari bawah kayak apa ya, sadar sendiri gitu ya, intinya sadar sendiri kayak oh iya, kayak selama ini aku itu diginiin terus sama si Sokyung, kayak si Verona itu mikir kayak gitu. Terus pada akhirnya kalau misalnya kita teman kan pasti kita nggak mau lost our friend gitu kan, saking sudah terlalu nyaman sama sudah terlalu akrab. Jadi si Verona ini kayak milih mending kayak apa ya, bukan kayak ngomong bak-bakan juga. Jadi dia itu orangnya itu kayak nggak berani ngomong bak-bakan juga. Jadi dia itu mending milih untuk diem aja, tapi nggak ngeladenin si Sokyungnya lagi kalau misalnya minta jawaban. Bukan minta jawaban sih, pokoknya kalau misalnya minta ini minta itu, kayak dia itu say no gitu, aku nggak mau kayak gituin bantuin kamu lagi gitu. Terus ya sih kayak oh ya, kamu lanjut dulu. Berkelanjutan nih story-nya, oh my gosh. Jadi maaf guys, ini ceritanya jadi panjang banget, tapi semoga kalian interested. Kayak di drakor aja deh kali ini film apa ceritanya. Jadi berkelanjutan. Ini 1 tahun ini udah berjalan kayak gini lah ya. Terus naik ke kelas berapa gitu ya. Kalian bisa buat sendiri. Ke kelas baru ini si Sokyung sama si Verona ini beda kelas. Jadi tapi kayak mereka itu masih gara-gara kayak bukan satu geng juga sih, kayak satu kumpulan.
mereka tuh masih kadang-kadang kontekan gitu, masih kontekan, and tapi nggak sedekat dulu. And si Verona ini another apa ya, circle of friends. Jadi beda sama si circle of friends-nya dulu pas dia sama si Sokyungnya ini. And maybe kayak gara-gara dia merasa, aku kok sekarang kayak aku tuh merasa friendship yang aku sekarang alami itu kayak lebih enak gitu loh, sama gara-gara dari bandingin sama aku dulu sama Sokyung. Ya, gitu. Terus pas di kelas 9 ini, dia itu kadang-kadang sama si Sokyung tuh juga bisa minta dibantuin gitu loh. Dan gara-gara dia udah merasa kayak apa ya, bukan merasa, kayak kembali lagi menjadi Verona yang dulu, yang polos, yang nggak tahu kok misalnya dia cuma dimanfaatin doang. Jadi kayak selama di kelas yang kayak semester baru, tahun ajaran yang baru, dia itu merasa kayak, oh si Sokyung ini kayak udah berubah, udah nggak kayak dulu, kayak apa ya, nggak merasa terintimidasi sama keberadaannya dia gitu. Jadi ya udah lah ya, nggak apa, aku bantuin lagi. Tapi kayak lama-kelamaan terjadi lagi hal yang sama gitu. And pada akhirnya ya, ini singkat cerita lah ya guys, aku nggak mungkin cerita terlalu, ceritanya terlalu detail. And pada akhirnya si Verona ini sadar jika lama-kelamaan jauh. Nah, ini poin dimana kalau misalnya kalian tuh langsung menjauhi orang yang menurut kalian tuh toxic. Jadi si Verona itu kayak diomongin sampai apa ya, sampai sama salah satu kayak satu kumpulan tuh kayak dirasani gitu loh. Dan kalau misalnya kalian kayak gitu ya gimana ya, kayak pokoknya intinya tuh jangan ngerasani balik, paham nggak? Jangan ngerasani balik. Jadi kayak mending kalian diam aja. Yang penting kalian tuh merasa kok, loh aku tuh bukannya menghindari gara-gara aku tuh nggak suka, soalnya aku merasa aku tuh selalu diginiin terus, and like aku tuh nggak mau sampai aku tuh kayak apa ya, lah sampai depresi sampai segala macam. Jadi mending aku cari aman dulu. Tapi kalau misalnya kalian sampai dirasani begitu, kalian tuh mending diam sama apa ya, coba reconcile your relationship sama dia, and kayak saling apa ya, tetap say hi gitu kalau misalnya papasan. Si Verona sama si Sokyungnya ini kayak udah saling apa ya, udah nggak pernah kayak saling berkomunikasi lagi. Terus akhirnya mereka berdua bukan lost contact juga sih, kan tetap satu sekolah, and ya udah si Verona kayak diomong-omongin, tapi untungnya dia kan udah punya kayak perkumpulan teman yang baru gitu. Jadi pada cerita akhirnya si Verona itu kayak apa ya, pada suatu ketika siapa ya, si Verona ini ulang tahun, tanpa dia sadari si Sokyung ini tuh ngucapin ulang tahun kayak, loh aku ini perasaan kayak dulu ini kan kayak apa ya, ada masalah gitu sama dia, kayak kok tiba-tiba ngucapin ulang tahun. Nah, ini maybe yang nonton video ini, kalau misalnya kamu atau siapapun yang merasa kamu kayak gini sama aku, jangan merasa tersinggung ya, kita kan fine-fine aja sekarang. Jadi kayak ibaratnya kalau misalnya kamu sama teman kamu dulu yang toxic, kayak punya masalah, tapi kamu itu berusaha untuk kayak selalu baik-an sama dia, meskipun kamu tuh dirasani, tapi kayak kamu tuh pasti sama si dia itu kayak pada akhirnya itu kembali lagi jadi ya baik-an, meskipun nggak sedekat dulu. Jadi ceritanya tuh jadi pada intinya topikmu tuh kayak experience-mu tuh pada saat kamu dimanfaatin, kamu bener-bener polos, gak tahu apa-apa, dan disadarkan oleh seseorang atau pihak lain. Iya, bener. Setelah kamu sadar, caranya kamu keluar dari relationship itu adalah diem, berarti ya. Diam. Kamu cuma diem dong. Iya, diam dan menunggu apa ya? Menunggu alam untuk bereaksi yang baik kepada aku. Menunggu dia tersadar.
Ya, menunggu ya tersadar intinya juga. ya menunggu Begitulah ya. kesempatan untuk bisa Ya, kembali. memberi kesempatan. Jangan selalu percaya kalau misalnya orang yang membuat kamu yang toksik dulu sama kamu kayak apa ya. Selalu percaya kayak, ya suatu saat dia pasti jadi lebih baik lah ya. Dan, tapi kok aku nggak pernah ngalamin orang yang toksik. Sampai sekarang dia tuh selalu toksik sama aku, nggak pernah ngalamin sih. Jadi kayak selalu baikan pada akhirnya. And ya, bersyukur lah ya. Oke. Oke, Kak, kamu Kayaknya gimana? seru, Kak, kamu kayak gimana? seru kayak kalau aku sih apa ya? Aku Oke. lebih banyak pengalaman itu Mm-mm. karena ini ya, karena aku cuma cerita umumnya aja ya, nggak terlalu detail. Karena Yes. sekarang itu kita online ya, COVID online. Jadi aku lebih banyak pengalaman bersama teman, kayak bertemu langsung itu pas SMP. Ya, pas SMP itu lebih banyak gitu kan. Benar-benar. Dan kalau kalian tahu, pas aku SMP tuh kayak bodoh amat banget orangnya. Mau di apa ya? Aku ini bodoh amat. Aku dulu tuh kayak ya udahlah bodoh amat gitulah. Kayak bodoh amat. Dia misalnya udah kayak aku juga dulu agak bodoh sih pas SMP. Kayak dia udah mungkin ngebuat apa gitu ke aku. Kayak aku tetap nerima. Kayak gitu mungkin polos ya. Mungkin kayak kamu tadi bilang polos. Terus jadi um, sebenarnya aku nggak punya cerita spesifik. Tapi pada intinya aku sering, misalnya kayak dari dulu, dari SD gitu, sampai sekarang, mungkin itu kayak dijauhi, tapi mau dibilang manfaatin, nggak tahu ya, aku juga nggak tahu dimanfaatin atau enggak, tapi kayak, apa ya, kalau misalnya aku nggak memenuhi kemauan mereka, misalnya kayak gitu ya, misalnya kayak si A, si B, misalnya kayak si A ini nggak memenuhi permintaannya si B, atau misalnya permintaannya tuh nggak dilakukan secara benar, gitu, ya dijauhi. Apa sih tadi, si A tuh dijauhi gitu sama si B. Dan aku emang orangnya kayak apa ya? Kayak kamu juga sih, kalau misalnya ada something, aku mending diem. Kayak males ngomong, males. Aku diem aja gitu, diem. Dan kalau misalnya aku ada orang terpercaya, kayak misalnya tadi kamu bilang Jenny, ya aku bakal cerita ke dia gitu. Cuman ya karena aku udah berpengalaman sama orang sebelumnya, misalnya kayak tadi aku udah berpengalaman sama si Sokyung, jadi kayak si Jenny ini aku juga curhatnya nggak full 100% aku curhat kebenarannya tuh ke Jenny gitu. Ini aku bener-bener pendam. Jadi jadi seperti itulah intinya, kayak kalau misalnya cerita spesifik sih nggak terlalu ada, cuman ya itu kalau misalnya kayak kamu tadi ceritain kayak sampai ulang tahun dan lain gitu, aku sebenarnya nggak ada, cuman aku sering kayak gitu, kayak kalau misalnya permintaannya nggak dipenuhi bakal ya gitu loh, kayak itu kayak gitu lah intinya. Bener. Jadi ya kayaknya cerita aku lebih itu deh ya, lebih soalnya kan kayak ya bukan lebih spesifik juga sih, kan ya sih kayaknya lebih spesifik juga dan lebih apa ya lebih gitu pokoknya. Iya, aku juga inget sih, tapi ini nggak bermaksud menyinggung sih, tapi aku takutnya menyinggung, tapi sebenarnya nggak menyinggung sama sekali. Sebenarnya kalau yang ceritamu kan toksik tuh kayak dia memanfaatkan kamu gitu kan. Kalau aku tuh bukan memanfaatkan, malah aku tuh yang terbawa suasana. Jadi sebenarnya aku juga yang salah sih, kayak aku masuk ke toxic relationship gitu. Bukan, ya sebenarnya kamu juga waktu itu salah gara-gara terlalu polos makanya masuk ke toxic gitu kan. Terlalu polos ya, aku tuh bukan terlalu polos. Aku ngerti waktu itu, cuman mungkin karena lingkungan juga ya, lingkungan and then otakku belum terbuka. Jadi hal apapun yang mungkin sekitarku itu buruk gitu ya, lingkungan teman-teman sekitarku mungkin lakukan hal yang buruk, itu aku terbawa gitu loh, saya kayak terbawa suasana, aku masuk kejebak ke dalam toxic relationship itu. Jadi mereka tanpa sadar menarik aku ke toxic relationship itu, tapi aku sendiri nggak sadar kalau misalnya, bukan nggak sadar ya, tapi aku belum bisa memilah, saya belum bisa memilah supaya
belum bisa menjaga diri, belum bisa Yes, menahan diri supaya nggak masuk ke toxic gitu. bener-bener. Kayak gitu sih. Jadi basically guys, kalau misalnya aku ngerangkum kayak if you ever kayak mengalami toxic friendship, jangan kayak apa lang, ya intinya jangan kayak berusaha sebaik mungkin um, ngomong langsung sama orangnya, jangan seperti kita. Kalau aku terlalu polos, kalau Jolin gara-gara apa, terbawa suasana. Aku belum, karena aku mungkin otaknya belum kebuka. Oh, Iya iya, sih, bisa dibilang gak polos. ya Ya polos itu kan, kalau polos polos. tuh kayak apa ya? Ya kita sama-sama polos, cuman polosnya tuh berbeda. Kalau polos kamunya tuh, kalau polosnya kamu tuh kayak kamu dimanfaatin orang lain, kamu nerima. Kalau aku tuh orang lain mem, meng, mem- mengolah pikiranku, aku nggak sadar. Gitu loh. Atau pikiran apapun tuh aku nggak sadar. Gitu. Yes, benar sekali. Jadi kalau bagi kalian yang masih SMP lah, ini mungkin sering terjadi di SMP, soalnya kan kita kan masih belum kalau SMA kan pasti udah dewasa, udah pasti tahu. Kalau yang kayaknya SMP, hati-hati aja kalau misalnya udah ada tanda-tanda seperti ini, langsung kalian ngomong langsung, tapi ngomong yang halus ya, jangan langsung kayak ngomong aku tuh nggak suka kayak gini, kayak ngomong kayak siapa ya, Sokyung, aku tuh kayak Sokyung. Sokyung, aku tuh merasa kamu tuh selalu gini, aku bisa nggak kalau misalnya selanjutnya biar kita itu nggak sama-sama rugi, nggak sama-sama sakit hati, kamu tuh jangan kayak gini gitu. Kalau misalnya kamu butuh bantuan, kayak apa ya? Kan biasanya kan minta jawaban ya kali ya. Minta jawaban atau minta bantu di kerjaan ini, aku tuh kayak mending diajari gitu daripada langsung ngasih jawaban. Memberikan jawaban. Yes. Ini sambil menuntun lah intinya. Ya, bener banget. Oke guys, jadi kayaknya tapi aku pengen nyimpulin satu sih. Kayak misalnya kayak tadi kamu bilang, lebih baik saling terbuka, kayak misalnya aku nggak suka kamu gini kan, itu sebenarnya tujuan kita biar kita lebih terbuka, hubungannya lebih baik, lebih akrab gitu. Cuman ada beberapa orang tuh benar-benar mungkin baper atau gimana, pas kita ngomongin kayak gitu mereka malah tersinggung dan malah jauhin kita. Ada kan nih kayak gitu? Ada pasti ada. Tapi kalau misalnya ada yang, ya sih, bener. Kalau menurut kamu, kalau misalnya ada orang kayak gitu, kita harus gimana? Ya terima, karena kita udah jujur, kita udah lakuin apa yang misalnya kita udah omongin gitu, tapi dia yang tersinggung, masa kita mau paksa, ayo dong berteman lagi, itu enggak kan? Ya udah, terima aja, diem aja, dan kalau dia sadar dia mau balik, ya udah silakan. Ya benar sekali, kayak maybe dia perlu waktu untuk sadar perilakunya, tapi kalian juga jangan ngerasani dia. Jadi tetap apa ya, kalau misalnya ada yang nanya nih, misalnya, "Loh, kamu sama si dia tumben nggak pernah?" Oh, kita apa ya, jawabnya gimana ya kali ya? Jawabnya gimana ya? Oh, nggak apa-apa kok, kita kayak baik-baik kita butuh, aja. Ya baik-baik aja, cuman butuh istirahat bentar. Ya, masing-masing mengistirahatkan diri. Pacaran aja. Reset otak gitu. Yes, benar. Oke guys, jadi basically itu our last subtopic, and ini pertama kali kita buat video, nggak sepanjang video-video kita sebelumnya. Jadi kita berusaha Chill with JNA ini kita buat interesting and nggak sepanjang video-video kita sebelumnya. So this is the end of our video. Kamu punya sesuatu untuk diomongkan lagi? Aku cuma mau kasih tahu aja. Kita makhluk sosial, kita berinteraksi dengan banyak orang, maka berhati-hatilah. Ada yang buruk, ada yang baik. And sama semua orang, pasti kalian tuh ada orang yang nggak suka sama kalian. Jangan berharap semua orang suka sama kalian, semua baik sama kalian. Jadi jangan don't try to impress everyone, like, intinya. Just be yourself. Yes, benar. Be yourself, and then jangan berusaha untuk jangan nyakiti hati orang lain. Ya, benar. Selalu positif lah intinya, selalu menjadi orang yang lebih positif, and pasti yang di atas akan memberikan yang sama kepada kalian gitu. Pasti memberikan terbaik. Yes, benar sekali.
So, this is the end of our video. Thank you so much for watching. And kalau misalnya kalian punya topik yang ingin kita bicarain, you guys can comment down below. And we'll see you on the next video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. And we'll see you next week. Bye!